Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Salam bro. Ada sukacita? Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah sore hari ini, kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita mau memberi yang terbaik. Kami bersyukur, terima kasih Bapak, punya Allah seperti Engkau, Allah yang gak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami percaya itu, dan biarlah kesempatan sore ini kami boleh membalas, kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami, memuji menyembah Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau, dan lebih lagi kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir sore ini, layakkan untuk kami menyembah, mengagungkan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan lebih lagi, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
dan setiamu Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu ada buat kami selamanya, bukan sekedar hari ini, tapi selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Semua Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat saja pujikan pujian ini, saudara. Semua katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang bahkan selamanya, hanya Engkau Tuhan yang ada dalam setiap pikiran kami. Bahkan tak terselami Tuhan, pikiran-Mu kami gak bisa membaca Tuhan. Tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Allah yang gak pernah berubah. Hanya Engkau Tuhan, milik kami selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan lebih lagi untuk Tuhan kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Lebih lagi. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari kita sembah Dia kesempatan sore ini. Kita agungkan Dia. Beri hatimu yang paling dalam untuk Tuhanmu sore ini. Kira lamata syakara lamata syakara. Sidikira lamata syakara lawasikira lawala wala 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 wala. Yesus, oh Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Kau ciptakan segala yang ada, bahkan dulu sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang mengasihi, hanya Engkau Tuhan yang bisa menjagaku. Kami gak bisa, kami tak bisa menyelami pikiranmu Tuhan. Sebab itu hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Bapa yang ku andalkan dalam hidupku, dalam harapanku Bapa. Oh, hanya Engkau Allah di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau yang ku sembah buat selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapa, Kau yang
yang memiliki kami, yang memiliki hati kami, hidup kami Tuhan. Biarlah kesempatan sore ini kami boleh mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Sebab kami gak bisa, gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ajar kami bisa membaca, bisa menyelami pikiran-Mu Tuhan. Sore ini pakai kami lebih lagi. Pakai hidup kami jadi utamakan Engkau Yesus. Kirala mata sikara mata sanda. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Pujikan pujian ini saudara, katakan hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku, kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Oh, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh, ini aku bejana-Mu. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kita melebih lagi untuk Tuhan. Genapi firman-Mu. Oh Yesus, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu, yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Kami percaya kami mau dibentuk menjadi bejana yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap layakkan Engkau dan kami siap memuja Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Saudara, Bapak Ibu Saudara semua, ini minggu yang ketiga. Lama saya kangen memujikan pujian bahasa Jawa.
kita pujikan bahasa Jawa ini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan catatan, semangat teman. Haleluya. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange sing sadina-dina rasake sabdane gondeli pranatane netepi pepakane kanthi tulus sing ati slawase. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange sing sadina-dina rasake sabdane gondeli pranatane netepi pepakane kanthi tulus sing ati slawase. Monggo sedaya setan ora doyan demen ora dulit leloro padha lunga ambato pracaya rejenine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Setan ora doyan demen ora dulit leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Katakan setan ora doyan cuma orang dulit Bapak Ibu Saudara. Sebab kita cintanya Tuhan, kita umat pilihannya Tuhan. Maka itu pujian ini mengatakan saudara, amin. Boleh menari Bapak Ibu Saudara, boleh berjoget untuk Tuhan. Monggo. Setan ora doyan demen ora dulit leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo Pak sami nderek Gusti, monggo Bu sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo Pak sami nderek Gusti, monggo Bu sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo monggo sami nderek Gusti. Gini Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kok kurang gitu ya. Gini, jadi waktu pujian bait pertama nanti dipegang para bapak ya. Monggo monggo Bu sami nderek Gusti sampai saat bait selesai terus disaut dengan kaum ibu. Bergantian ya Bapak Ibu Saudara, biar lebih gitu. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita pujikan pujian ini. Monggo sami nderek Gusti. Monggo kaum bapak ini. Monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo gantian ibunya ini katakan. Monggo Pak sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Gantian ibunya yang ngomong ini yang memuja. Monggo Pak sami nderek Gusti, monggo Pak sami nderek Gusti, Gusti Yesus
sami derek Gusti. Gantian lagi. Monggo Bu sami derek Gusti. Monggo Bu sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Sedaya monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku diberkahi, tansah diberkahi. Hatiku ayu tentrem, hatiku ayu tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus lan paringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku diberkati, tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang paringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Ungkapan sukacita kita, ungkapan terima kasih kita buat Tuhan. Haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Monggo malih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Sudah capek belum? Sekali lagi untuk Tuhan kita. Sebab kita diberi kuasa. Yeay. Semua. Semangat. Diberi kuasa, Raja mulia. Menaklukkan apa saudara? Musuh. Bawah kaki. Yeay. Pakai kuasa dan Raja mulia.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, segala pujian kemuliaan hanya buat Raja kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih lagi buat Tuhan sore ini. Kita mau diselidiki Tuhan dengan firman-Nya, kita mau dibenarkan oleh firman-Nya. Haleluya. Oh maaf Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih lagi siapkan firman Tuhan, ada satu keluarga yang mau menyerahkan anaknya. Mari kami undang untuk keluarga yang mau menyerahkan anaknya, Bapak Yosua ya. Saya mohon bisa bangkit berdiri, kita akan sama-sama dukung di dalam doa keluarga Bapak Yosua, Ferdian dan Josephine Junedi. Anaknya bernama Joyce Cerista Ferdian akan diserahkan kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama maju sini. Kita mau sama-sama angkat tangan kita mau dukung di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan. Sore hari ini di rumah Tuhan, keluarga daripada Bapak Yosua dan Ibu Josephine ini menyerahkan putri yang pertama yang Tuhan karuniakan, Joyce Celista Ferdian. Tuhan, ini anak, ini titipan dari Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan bungkus anak ini dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Kedua orang tuanya mengerti ya Tuhan bahwa anak yang kau titipkan ini Tuhan diserahkan kembali ke rumah Tuhan. Supaya bersama dengan para hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat gereja bersama-sama menjaga anak ini. Sehingga anak ini akan terus bertumbuh, dia akan menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Berkati anak ini, berikan roh yang manis, lembut dan tentram, menjadi perhiasan wanita dan tidak takut ancaman. Berikan kepadanya ini Tuhan hati yang manis, hati yang menyukakan Tuhan, yang mendatangkan perkenanan Tuhan dan di hati manusia. Berikan dia hikmat dan bijaksana sebagai wanita dan berikan roh yang kuat dalam hidupnya. Supaya anak ini akan membawa sebuah kegerakan pada masa generasinya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati anak ini membawa damai, membawa sukacita bagi keluarga. Dan biarlah apa saja yang diperlukan, Engkau menyediakannya. Masa depan Tuhan pimpin, Tuhan atur. Tuhan berkati anak ini terus bertumbuh, memiliki perawakan yang baik. Dan dia Tuhan boleh bertumbuh di dalam roh dan jiwanya dengan sangat baik Tuhan. Bertambah-tambahlah hikmatnya. Kami serahkan anak ini dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati Yosua, berkati Josephine. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh mendidik anak ini di dalam takut akan Tuhan. Dia boleh mengasihi anak ini sebagaimana Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan, apa saja yang dikerjakan orang tuanya, Tuhan berkati. Berikan
suasana surga dalam rumahnya. Sehingga anak ini pun dia boleh bersuka cita di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan Joyce ini dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Di dalam perlindungan, penyertaan dan kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat Joshua juga keluarga, terus pakai Tuhan semakin luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan semua. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Secara perlahan kami undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk sabda firman-Nya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang merasakan Tuhan katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang kasihan, yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, hamba-Mu bersyukur Tuhan, kami semua berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan, tidak ada yang dapat kami sombongkan. Karena semua berasal daripada-Mu dan semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa, hamba-Mu bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi yang kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup. Kami berdoa saat ini, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman dalam hati setiap anak-anak-Mu, Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan, supaya tidak ada kata-kata sia-sia yang terucap, tapi hanya isi hati-Mu yang tertumpah pada sore ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama jadi Tuhan pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk melayani Tuhan. Tadi pagi dan sore ini Saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini selalu merupakan satu kehormatan ya untuk melayani Tuhan. Saudara, mari kita buka di Injil Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14, Saudara, kembali judulnya ya, kembali ke slide pertama. Sebenarnya sampai ayat yang mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20, Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah, tapi karena waktu saya akan membaca mulai ayat yang ke-17, Saudara, 19, Saudara ya, iman yang bertumbuh. Next, ya, Matius 17 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, Saudara. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara, cerita sebelumnya nanti kalau saudara baca Saudara ya, ini ada anak yang sakit ayan ya, zaman dulu sakit ayan itu identik dengan kerasukan setan. Dan Saudara, murid-muridnya mencoba untuk mengusir itu Saudara, mendoakan Saudara, tapi Saudara tetap saja kondisinya sama. Kemudian mereka tanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat usir setan itu? Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-20 Saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Next. Saudara, saya mau kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari ayat yang ke-20. Ya, biji sesawi, Saudara. Ya, mungkin yang kemarin habis ke Israel, enggak tahu, ditunjukin enggak biji sesawi ya? Saya belum pernah lihat, Saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, biji sesawi, Saudara, itu kecil. Ya, saking kecilnya ukurannya itu, Saudara ya, sama jari tangan itu segitu, Saudara, kecil sekali. Dan perhatikan ini, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Nah Saudara, kurang percaya itu sebenarnya bahasa aslinya itu adalah imanmu, karena imanmu itu kecil atau lemah. Imanmu Saudara belum cukup Saudara. Kemudian dikatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Nah saya juga mempelajari ternyata iman yang dimaksudkan sebesar biji sesawi sebenarnya bukan sebesar Saudara ya. Sekecil harusnya ya, karena biji ini kecil sekali. Tuhan Yesus bilang kalau imanmu seperti biji sesawi. Nah ini, lebih tepatnya sebenarnya kata-katanya itu ayatnya adalah sekiranya kamu punya iman seperti biji sesawi. Nah seperti biji sesawi itu apa? Bukan hanya ukurannya sebenarnya yang Tuhan maksud, biji sesawi itu bukan berarti iman sekecil itu cukup Saudara, tapi seperti biji sesawi itu artinya adalah
biji sesawi itu saudara, kecil tapi kalau sudah tumbuh cepat sekali jadi besar sekali. Nah kita buka ayatnya di Injil Markus 4, next. Ayat yang ke-31 sampai 32. Ya, hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ya, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan jadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara, sesawi itu bukan sawi ya, beda. Saudara, yang saya tahu bukan sayuran sawi. Tapi sesawi itu bijinya kecil, tapi kalau ditanam, dia tumbuhnya cepat sekali. Nah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan iman seperti biji sesawi adalah iman yang bertumbuh. Amin saudara. Iman yang tidak begitu-begitu saja, tidak statis, tapi iman yang dinamis atau berubah atau bertumbuh saudara. Dari kecil jadi sedang, jadi besar. Itu yang Tuhan maksud. Iman seperti biji sesawi. Saudara, karena di Alkitab ada dikatakan iman kecil, iman besar. Ingat ceritanya waktu Yesus ketemu dengan perwira yang suruh mendoakan anaknya yang sakit di rumah. Dan Tuhan Yesus, perwira itu bilang begini, Tuhan kamu tidak usah datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata anakku itu akan sembuh yang di rumah. Dan Tuhan bilang begini, belum pernah aku lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Ternyata saudara, iman itu adalah sesuatu yang dinamis saudara. Harus bertumbuh seperti sesawi saudara. Jadi kecil, jangan mau kecil terus imanmu saudara. Harus bertumbuh dan bertumbuh saudara. Next, lanjut. Kenapa kita perlu iman kita bertumbuh ya menjadi iman yang besar saudara? Karena begini saudara, Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya yang terima kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan karena itu dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dengan jalan dia mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Apa adanya engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tapi, nah saudara, ada tapinya. Tuhan tidak mau kita jadi tanda kutip apa adanya terus. Orang Kristen tidak boleh bilang saya seperti Tuhan Yesus saja Pak. Dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Saudara tidak boleh. Dalam iman saudara, pertumbuhan rohani kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh dari kecil, sedang, besar. Ada Kristen anak-anak, Kristen remaja, anak muda dan Kristen dewasa. Kita harus bertumbuh, tidak boleh jadi apa adanya terus mentang-mentang Tuhan Yesus mengasihi kita saudara. Tidak boleh seperti itu. Dia mengutus kita ke dunia supaya kita jadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita sedang menuju ke sana saudara. Harus bertumbuh dalam iman. Iman itu dinamis, bukan statis. Nah saudara sore ini, saya mau kita belajar bagaimana iman kita bisa bertumbuh ya. Bukan orang Kristen yang begitu-begitu saja ya. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, saya tahu banyak dari kita menghadapi masalah. Amin saudara. Tidak ada orang Kristen pun, pendeta pun juga banyak masalah saudara. Tidak ada namanya orang hidup itu tidak ada masalah. Kalau tidak mau hidup ya, tidak mau masalah ya tidak usah hidup saudara. Ceritanya begitu saudara. Nah saudara, karena hidup itu penuh masalah, kita perlu iman. Nah iman ini saudara, percaya kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus bertumbuh. Ya, waktu saudara menghadapi masalah demi masalah semakin besar masalah saudara, dibutuhkan iman juga yang semakin besar saudara. Amin saudara. Aminnya semakin pelan, dari wajahnya kelihatan banyak masalah. Saudara sama saudara ya, mari kita belajar iman, bagaimana bertumbuh dalam iman yang Tuhan mau saudara. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pada sore ini, bagaimana iman kita bisa bertumbuh saudara. Yang pertama, ya next. Yang pertama Roma 10 ayat 17 mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran dan apa saudara? Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara ada gambarnya, ya gambarnya bahasa Inggris, mohon maaf saudara, saya tidak nemu yang bahasa Indonesia. Tapi gambarnya bagus sekali. Faith comes from hearing, ya hearing through the word of Christ. Jadi pendengaran akan firman itu membuat iman kita timbul. Nah permasalahannya adalah kalau kita hanya sampai di kata-kata mendengar, secara bahasa Indonesia, mendengar itu sambil lalu juga bisa saudara ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa ada banyak orang yang sama-sama dengar firman, tapi imannya beda. Kenapa saudara?
Loh kan sama-sama dengar, firmannya kan bilang iman timbul dari pendengaran. Setelah saya pelajari, next saudara, ternyata mendengar yang dimaksud dari ayat ini saudara, itu bukan hanya dengar sambil lalu, kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kemudian lupa. Bukan saudara. Mendengar menurut bahasa aslinya adalah, yang pertama saudara, saya mau bagikan begini. Mendengar itu berarti begini, mendengar dari posisi dari bawah. Artinya saudara mendengar, Tuhan ada di atas dan saudara di bawah begini, saudara dengar. Dalam posisi saudara sebagai hamba dan Tuhan adalah Tuhan. Artinya kalau kita dengar firman Tuhan itu seperti dengar perintah atasan kepada bawahan. Nah perintah atasan kepada bawahan, saudara itu berarti bawahan harus tunduk, posisi siap. Untuk apa? Untuk melakukan. Amin saudara. Terjemahan aslinya mengatakan mendengar, itu berarti mendengar dan melakukan. Saudara, tidak ada kata-kata bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang bilang mendengar hanya mendengar kemudian lupa. Tidak saudara, mendengar yang diajarkan di firman Tuhan, di ayat-ayat Alkitab adalah mendengar untuk melakukan. Itu yang membuat iman timbul. Jadi tidak heran kenapa orang bilang, Pak saya sering dengar firman Tuhan tapi kok iman saya kok begitu-begitu aja. Jawabannya ini saudara, berarti engkau belum jadi pelaku, belum melakukan firman, makanya tidak timbul iman. Bukan hanya dengar biasa. Kalau dengar biasa, saudara semua juga bisa, saudara. Orang tidak percaya Yesus juga dengar firman. Tapi mendengar itu saudara memposisikan diri saudara untuk melakukannya. Nah, saudara Yakobus juga mengatakan, saudara ya, mendengar itu hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Amin saudara. Pelaku firman bukan hanya pendengar, jadi mendengar bukan untuk melupakan. Yakobus mengatakan begini, kalau engkau dengar firman kemudian engkau lupa, tidak lakukan, itu seperti engkau menipu diri sendiri. Seperti mengkhianati diri sendiri, itu bahasa aslinya mengatakan begitu. Nah, bukankah iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati saudara? Amin. Jadi kalau engkau bilang beriman tapi engkau tidak berbuat melakukan firman, itu bukan iman saudara. Iman itu dikatakan timbul kalau engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi, saudara, jangan salah, ayat ini mengatakan iman timbul dari pendengaran, tapi mendengar itu berarti harus melakukan supaya timbul iman. Tidak bisa kita hanya sekedar dengar kemudian kita lupa, ujuk-ujuk tiba-tiba otomatis timbul iman, tidak bisa. Iman itu harus percaya pada firman, kemudian melakukannya, barulah akan timbul iman, saudara. Nah, saudara saya mau bukakan satu ayat di Yakobus 2 ayat 19, next. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Ya, percaya itu berarti iman, saudara. Itu baik, tetapi perhatikan ini, setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, saya mau tanya, setan tuh tahu firman, dengar firman atau tidak, saudara? Dengar, saudara. Dia tahu firman, waktu dia menguji Tuhan Yesus di padang gurun, dia tahu firman. Hafal, bahkan mungkin lebih hafal daripada kita, manusia, saudara. Tapi perhatikan ini, setan melakukan firman tidak? Tidak lakukan firman, saudara. Dia tidak tunduk kepada Tuhan. Bedanya apa kita dengan setan? Sama-sama dengar, tapi kita melakukan. Makanya kita beriman, kita timbul iman. Setan tidak beriman sama Tuhan Yesus, karena dia hanya dengar biasa, tidak lakukan, saudara. Jadi kesimpulannya, kalau saudara hanya dengar, dan saudara tidak melakukan firman, berarti saudara sama dengan, bukan saya yang ngomong. Ya, saudara, firman Tuhan yang ngomong, saudara. Makanya hari ini dengar firman, jangan hanya dengar. Lakukan, percaya, imani, terima dalam hati. Karena setan itu juga tahu firman dan bahkan dia gemetar. Seringkali kita dengar firman, kita tidak takut, tidak gemetar. Setan itu gemetar, saudara. Luar biasa, bukan memuji setan, tapi kita harus lebih baik dari setan, saudara. Amin, saudara. Pertama, iman timbul dari pendengaran. Pendengar berarti untuk melakukan. Yang kedua, bagaimana caranya iman kita bisa bertumbuh, saudara? Yang kedua, next. Ya, iman itu, saudara, bertumbuh melalui kasih, saudara. Nah, faith is activated by love. Maksudnya iman itu diaktifkan, saudara, digerakkan, bekerja oleh kasih. Loh kok bisa? Ayatnya di mana? Galatia 5 ayat 6, next. Iman itu digerakkan, bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6 mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, iman itu diaktifkan, digerakkan,
punya kekuatan, energi, tambahan itu karena kasih. Kalau saudara tidak punya kasih, iman saudara ya tidak akan bisa bertumbuh dengan cepat. Karena iman itu digerakkan oleh kasih. Saya mau kita belajar lebih dalam ya tentang kasih ini saudara ya. Efesus 3:17 mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu apa saudara? Berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah kata-kata kasih di 2 ayat ini saudara itu bukan kasihnya manusia. Ini kasihnya Tuhan kepada manusia, kepada kita semua yaitu agape saudara. Agape ini bukan kasih-kasih biasa, ini bukan kasih orang sesama lawan jenis kepada sesama saudara, bukan saudara. Ini kasih Tuhan kepada manusia yang bisa menggerakkan iman, saudara next, itu adalah kasih Kristus kepada kita. Yang bisa mengaktifkan iman, itu adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Makanya Paulus bilang di Efesus 3, lanjutan ayat tadi saudara, ayat 18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, saudara. Ini yang bisa menggerakkan iman kita dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Mengenal kasih Kristus, saudara. Ya, kasih Kristus memenuhi kita karena Allah adalah kasih. Kalau kita terima kasih Allah, agape itu saudara, kasih yang tanpa syarat, itu akan mengaktifkan iman kita semakin bertumbuh. Next, lanjut saudara. Kasih atau agape ini saudara, di firman Tuhan, itu saudara kalau kita belajar ya di perjanjian baru, satu perintah yang baru Tuhan Yesus bilang. Ada satu perintah yang baru kalau di perjanjian lama di Matius 22:37-40 saudara, ya mengutip dari Ulangan 6 ayat 5, dikatakan kasih itu begini saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, kekuatan, dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus bilang kepada kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, dan kasihilah. Saudara, Tuhan Yesus bilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat perjanjian lama itu mengatakan kasihilah. Tapi perjanjian baru menggenapinya beda saudara. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bakal mampu atau kuat, sanggup untuk mengasihi Allah dengan kasihnya, kasih manusia tidak akan sanggup saudara. Makanya Tuhan bilang di 1 Yohanes 4 ayat 10 begini saudara. Inilah kasih itu, ini perjanjian baru saudara. Perjanjian baru itu setelah darah Yesus tertumpah di kayu salib. Inilah kasih atau agape itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Perhatikan, ini urutannya saudara. Tetapi apa saudara? Allah yang telah mengasihi kita. Ini yang disebutkan sebagai kasih yang semula saudara. Kasih yang semula itu bukan kasih kita kepada Allah, bukan saudara. Tapi kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, hendaknya kita semua memahami, saudara, bahwa engkau tidak akan mampu mengasihi Allah tanpa kasih yang lebih dulu engkau terima di dalam hidupmu. Amin, saudara. Kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan, saudara, dengan kasih ke manusia, tidak bakal mampu. Kasih manusia terbatas, apalagi kita mengasihi musuh, orang yang membenci kita tidak akan mampu kecuali agape atau kasih Allah itu sudah turun, sudah memenuhi kita, hati kita, ya. Otomatis kita akan bisa mengasihi Tuhan, otomatis kita akan bisa mengasihi orang lain, bahkan yang membenci, memusuhi kita, saudara. Next, saudara, kasih Allah kepada kita itu, saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kasih kita kepada Allah, tapi kasih Allah kepada kita tanpa syarat, saudara. Dia berkorban walaupun kita masih berdosa mendukakan hatinya. Dia berkorban, saudara. Agape atau kasih itu haruslah lebih dahulu kita alami. Saya berdoa hari ini supaya kita semua mengalami kasih ini. Amin, saudara. Walaupun saudara tidak mengalami di gereja ini, di rumah saudara, dimanapun saudara berada, harus hari demi hari. Saudara, tidak harus selalu di ibadah, saudara. Di ibadah, di tempat ini saya mengalami kasih yang mula-mula, saudara. Saya mengalami kasihnya yang begitu besar dalam hidup saya. Saya sampai tidak tahan, saya menangis dari sore sampai malam, selesai ibadah sampai besok pagi saya masih menangis, saudara. Saudara, kenapa? Saya merasakan begitu Allah mengasihi saya. Itu yang membuat iman saya bertahan sampai hari ini. Saya tidak tahu apa jadinya saya kalau Tuhan
tidak memberikan kasihnya kepada saya, saudara. Amin. Saya bisa hidup itu karena kasih Allah sampai hari ini, saya bisa bertahan melayani Tuhan sampai hari ini karena saya betul-betul merasakan bahwa saya ini dikasihi, saudara. Dikasihi, bukan saya yang lebih dulu mengasihi, tapi dia yang lebih dulu mengasihi saya. Saudara, paradigma ini, saudara, harus kita tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, saudara, pertama-tama, iman itu diaktifkan oleh kasih Allah. Kasih Kristus, agape itu harus kita terima dulu. Nah, Petrus pernah mengalami hal yang seperti ini, saudara ya. Dia berusaha sebisa mungkin mengasihi Tuhan. Petrus, saudara tahu Rasul Petrus, Rasul yang berani. Paling tidak di omongannya, saudara. Dia bilang, walaupun mereka semua terguncang imannya, aku tidak, Tuhan. Dan Petrus bilang apa lagi? Saudara, nyawaku akan aku berikan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa? Dia menggunakan berusaha mengasihi Allah tanpa dia tahu belum sadar bahwa Allah itu begitu menerima dia, mengasihi dia. Dia belum menerima kasih Allah yang sesungguhnya dan dia berusaha mengasihi dengan kasihnya. Makanya Petrus gagal, saudara. Petrus menyangkal. Tapi tahukah, saudara, kapan Petrus bertobat? Kapan Petrus menerima kasih Allah, saudara? Waktu dia didatangi Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Tuhan tanya. Tidak mungkin Petrus bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang begitu, saudara. Petrus bilang, iya Tuhan, tapi sambil menangis, saudara. Sampai 3 kali Tuhan tanya, saudara. Di pertanyaan ketiga, Tuhan tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Bukan dengan agape lagi yang ketiga pertanyaannya. Tapi dengan kasih manusia, kasih phileo. Petrus, apakah engkau phileo aku atau mengasihi dengan kasih seperti persaudaraan? Barulah Petrus bilang, iya Tuhan, aku sanggup hanya mengasihi engkau seperti itu. Saudara, sampai di titik itu, Petrus menangis, dia bertobat, dia tahu betul bahwa agape, kasih Allah itu begitu dahsyat dan dia menerima dia apa adanya. Sudah berdosa, sudah menyangkal, masih dikasihi. Petrus dipakai Tuhan luar biasa setelah itu peristiwa itu, saudara. Dan saudara tahu siapakah rasul yang paling bertahan paling lama, saudara? Hidupnya, matinya paling terakhir siapa rasul itu, saudara? Menurut catatan sejarah yang paling akhir mati dari 12 murid adalah rasul yang paling dikasihi. Yang merasa paling dikasihi. Yohanes, saudara, siapa Yohanes? Dia nulis di Alkitab, di Injil Yohanes, Injilnya sendiri dia tulis murid yang paling dikasihi. Siapa dia? Yohanes. Kegeeran rupanya Yohanes. Tapi tidak apa-apa, saudara, ini GR yang bagus. Karena dia bilang, aku dikasih, aku dikasih. Di akhir hidupnya, dia bertahan paling akhir. Dan tahukah saudara, siapa murid yang bertahan di bawah salib Kristus, saudara? Siapa murid yang ada di bawah salib Tuhan Yesus? Yang lain udah enggak ada, muridnya lari semua, saudara, enggak berani. Tapi siapa yang ada di bawah salib Kristus adalah murid yang paling dikasihinya. Saudara, saya berdoa hari ini, seperti Daud, saudara, dikatakan Daud itu artinya kenapa dia kuat? Nama Daud itu berarti adalah yang dikasihi. Daud tahu betul dia ini dikasihi Tuhan, makanya dia kuat, saudara. Daniel juga dikatakan, saudara, hai Daniel, engkau adalah orang yang dikasihi. Makanya dia kuat, saudara Daniel. Tuhan Yesus, saudara, memberikan contoh kepada kita. Waktu dia dibaptis, keluar dari air. Sebelum dicobai di padang gurun, dia dapat kekuatan yang baru dari surga. Tuhan Yesus menerima kasih Bapa. Dan Bapa bilang begini, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi kekuatan bagi Tuhan Yesus untuk menghadapi pencobaan di padang gurun. Kenapa tidak dikatakan inilah anakku yang mengasihi aku? Saudara, karena Tuhan Yesus bilang, seperti aku tinggal dalam kasih Bapakku, demikianlah kamu harus tinggal di dalam kasihku. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa saudara harus terima kasih Allah dulu. Amin, saudara. Harus terima kasih agape dulu, barulah saudara bisa mengasihi, barulah saudara bisa mengaktifkan, menguatkan iman saudara. Kalau saudara menerima kasih Allah, saya yakin otomatis saudara, saudara, ya iman saudara akan bertumbuh. Karena saudara percaya penuh bahwa saudara tidak pernah sendirian. Karena saudara tahu saudara dikasihi, saudara ini tidak pernah ditinggalkan. Amin, saudara. Iman akan bertumbuh melalui kasih. Paulus bilang, saudara, Galatia 2 ayat 20, next. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Luar biasa Paulus, rasul yang hebat itu sadar betul bahwa dia hidup oleh iman dalam kasih-Nya Tuhan Yesus, saudara. 1 Korintus 13 sebelum saya masuk bagian terakhir, saudara. 1 Korintus 13 mengatakan begini, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, luar biasa sekali, untuk memindahkan gunung, tetapi perhatikan jika aku tidak mempunyai kasih, yaitu agape, aku sama sekali tidak berguna, saudara. Buat apa iman yang sempurna? Buat apa karunia bernubuat? Buat apa mujizat, segala rahasia dan pengetahuan kalau engkau tidak punya kasih Allah di dalam hidupmu? Iman tidak akan bertumbuh, saudara. Dan saudara, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Perhatikan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih Allah dulu, barulah iman aktif. Saudara bisa nangkap, saudara? Amin. Mari kita setiap hari, setiap waktu mengalami lawatan kasih Allah dalam hidupmu. Memampukan engkau untuk menjalani hidup dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lanjut. Bagian yang ketiga, bagaimana iman bisa bertumbuh. Yang pertama, iman bertumbuh timbul dari pendengaran. Mendengar dan melakukan firman Allah. Yang kedua, iman diaktifkan, digerakkan oleh kasih. Yang ketiga, ini yang terakhir sekaligus yang paling tidak enak ya saudara ya. Yang paling tidak enak ini saudara. Tapi ini firman Tuhan harus saya bagikan. Iman itu bertumbuh melalui penderitaan atau aniaya atau masalah saudara. Kabar buruknya adalah iman itu bertumbuhnya saudara. Tidak melalui hal-hal yang enak. Ya, tapi melalui penderitaan, melalui masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Makin besar masalah saudara, imanmu harusnya makin bertumbuh. Kalau kita merespon dengan benar dalam setiap permasalahan kita. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau menggarisbawahi penderitaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini bukanlah penderitaan karena ulah kita sendiri, saudara. Saudara menderita, saudara hutang banyak dan tidak bisa membayar, dan saudara bilang aku menderita supaya imanku bertumbuh. Saudara, bukan seperti itu yang firman Tuhan maksudkan. Penderitaan yang dimaksudkan tentunya hubungannya dengan menderita karena melakukan firman. Amin, saudara. Kalau engkau melakukan firman kebenaran, engkau lakukan kehendak Allah, dan engkau menderita aniaya, dan engkau disalahartikan, disalahpahami, difitnah, dan engkau masih belum pulih kondisimu, keuanganmu, sakitmu, tapi engkau tetap setia melakukan firman, itulah penderitaan yang Tuhan maksud. Iman bisa bertumbuh melalui hal-hal seperti ini, saudara. Kalau kita merespon dengan benar. Next, ya sebelum saya lanjut beberapa ayat dan saya selesai. Kenapa iman tidak bertumbuh? Karena mujizat. Saudara, kenapa mujizat seringkali itu justru tidak membuat kita tambah beriman, justru membuat kita seringkali sudah dapat mujizat, kemudian lupa sama Tuhan. Saudara, banyak contoh di Alkitab, saya tidak anti mujizat saudara ya, karena saya mengalami mujizat, dan saya juga seringkali berdoa banyak mujizat terjadi, saudara paling tidak dalam keluarga saya sendiri saudara. Tapi saudara, yang membuat kita harus fokus kepada hal ini adalah, karena seringkali mujizat itu tidak membuat iman kita bertumbuh saudara. Contoh saudara, bangsa Israel saudara 40 tahun putar-putar di padang gurun kurang mujizat apa saudara? Segala jenis mujizat dari A sampai Z mungkin sudah pernah dialami. Tapi toh pun imannya begitu-begitu saja, bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Dan Tuhan tidak suka, ya saudara Tuhan tidak berkenan, tidak masuklah tanah perjanjian. 10 orang kusta, saya mau tanya yang mengalami mujizat berapa? 10 orang kusta. Ya 10 saudara, 10-10-nya mengalami. Tapi yang kembali kepada Yesus, yang percaya, yang beriman kepada Yesus ada berapa? 1 saja saudara, itu pun orang asing, orang Samaria. Saudara 5.000 orang yang diberi makan di mujizat 12 bakul sisanya oleh Tuhan Yesus. 5.000 plus, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu mengalami mujizat, tapi endingnya setelah itu firman Tuhan mencatat bahwa banyak dari mereka yang mengunduhkan diri setelah mendengar pengajaran Yesus. Itu orang-orang yang mengalami mujizat. Hari ini kalau saudara melihat, ingat ada teman saudara, orang itu kok dulu mengalami mujizat besar ya, tapi kok hari ini kok tidak ada di gereja ya. Udah mutung ke gereja, udah murtad bahkan. Saudara, ya karena ini saudara, seringkali mujizat itu kalau kita salah artikan, tidak tahu tujuannya Tuhan, itu tidak membuat iman kita saudara semakin bertumbuh, karena seringkali mujizat itu hanya untuk kesenangan kita. Ya, saya percaya Tuhan suka untuk memberikan mujizat, tapi yang Tuhan lebih suka adalah kita ini taat. Halo, amin saudara?
Buat apa mujizat banyak kalau tidak taat, saudara? Ya, karena seringkali kita ini lupa fokusnya kepada mujizatnya, hal-hal yang spektakuler, tapi kita tidak melakukan fokus melakukan kehendak Allah. Yang menyenangkan Tuhan itu apa? Mujizat atau ketaatan, saudara? Kalau mujizat kita yang senang dong, amin. Mungkin Tuhan juga senang. Tapi kita kan seringkali minta mujizat, minta mujizat. Belum waktunya Tuhan tolong, minta maksa Tuhan. Karena apa? Untuk kesenangan kita, saudara. Tapi kalau taat, melakukan kehendak atau firman Allah, itu pasti menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Pasti berkenan. Makanya orang Kristen kita jangan gagal fokus, saudara ya. Jangan fokus kepada mujizat, tapi fokuslah kepada melakukan kehendak Allah, saudara. Ibrani 11, nanti saudara baca di rumah, saudara, tadi pagi saya sudah bagikan. Ibrani 11, tokoh-tokoh iman, mulai Abraham, Ishak, Yakub, sampai kemudian Deborah, Gideon, Barak, dan Daniel. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh iman perjanjian lama, saudara, dan perjanjian baru, saudara. Itu kalau saudara baca, itu tidak mengalami hal-hal semuanya mengenakan, saudara. Kalau saudara baca tokoh-tokoh iman ini, pahlawan-pahlawan iman, itu mereka satu, saudara. Yang membuat mereka beriman adalah karena mereka taat. Mereka disebutkan orang beriman karena mereka taat, melakukan kehendak Allah, bahkan menderita karena kebenaran. Bukan mereka orang yang beriman, aku beriman Tuhan sakit sembuh, aku beriman utang lunas, aku beriman orang mati bangkit. Tidak selalu seperti itu, saudara. Tapi tokoh-tokoh iman walaupun menderita dikatakan mereka dipenjara, mereka diburu, mereka dibunuh. Bahkan mereka dikatakan tidak menerima yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, bayangkan. Tapi Ibrani mencatat mereka ini tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, hati-hati kita mendefinisikan iman kita. Iman kita itu iman kepada apa, saudara? Kepada siapa? Kalau kita sungguh-sungguh mau beriman, tumbuh iman kita, saudara harus tangkap hal ini. Iman bertumbuh itu bukan hanya hal-hal yang enak, dalam hal yang mengenakan secara daging. Bukan hanya melalui mujizat, yes mujizat dipakai Tuhan. Tapi banyak kali justru seringkali penderitaan, masalah itu dipakai Tuhan untuk menumbuhkan imanmu. Amin, saudara? Amin, saudara? Matius 7 ayat 21-23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan mereka yang apa, saudara? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 22 bilang, pada hari terakhir banyak orang yang akan, saudara? Bilang begini, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Bukan kami mungkin tumpang tangan orang sakit sembuh, banyak mujizat kami adakan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, pembuat kejahatan itu apa? Pembuat kejahatan adalah orang yang melakukan kehendaknya sendiri, saudara. Gugu karepe dhewe, itu yang Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan cari, yang boleh masuk surga adalah bukan orang yang mentang-mentang mujizat, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, tidak heran Matius 7 ayat 24 sambungannya ayat 23 tadi mengatakan begini, orang Kristen itu dibagi dua. Dua macam dasar, saudara. Ada dua orang Kristen, tipe orang Kristen, saudara. Yang satu adalah orang yang mendengar firman, kemudian melakukan. Yang kedua adalah mendengar firman, tidak melakukan. Yang dengar firman itu seperti orang yang menggali dalam fondasinya, saudara, membangun rumah di atas batu, saudara, dengan segala kesulitannya. Kemudian waktu badai datang, rumah itu tetap kuat. Karena apa? Dasarnya kuat. Karena dia punya dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, saudara. Tapi bukan hanya mendengar, firman Tuhan mengatakan, dengar dan melakukan. Kalau saudara hanya dengar tidak lakukan, saudara tidak punya dasar yang baik. Seperti apa? Orang bangun rumah di atas pasir. Waktu ada badai datang, hancurlah rubuhlah rumah itu dengan segala kerusakannya. Kenapa ada banyak orang yang saudara tidak tahan uji? Karena dia tidak merespon dengan benar di tengah-tengah penderitaan. Lanjut, next saudara. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara. 3 ayat lagi dan saya selesai, saudara. 3 bacaan lagi. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aneh, saudara ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apa, saudara, kenapa kita harus berbahagia? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lanjut, next. Roma 5 ayat 3 sampai 5 mengatakan kepada kita semua, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Bermegah itu juga senang, bangga saudara. Dalam kesengsaraan kita, penderitaan kita karena kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita butuh ketekunan, saudara. Amin. Kita butuh ketekunan. Tapi ketekunan yang dimaksud di sini bukan ketekunan yang seperti anak sekolah belajar dengan tekun supaya ujiannya berhasil. Bukan hanya seperti itu. Tapi ketekunan yang Tuhan maksud, saudara, ketekunan yang menimbulkan tahan uji, saudara. Ujian terhadap iman menimbulkan ketekunan. Ketekunan membuat kita tahan uji. Nah, ketekunan ini yang adalah artinya tahan atau sabar dalam penderitaan. Nah, ini saudara. Bahasa aslinya ketekunan ini adalah sabar menderita atau tahan menderita. Nah, saudara, orang Kristen tuh harus tahan menderita karena kebenaran tentunya. Amin, saudara. Harus kuat, strong, saudara, kalau anak muda sekarang. Tidak boleh orang Kristen lemah, tidak boleh, saudara. Melalui banyak hal masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam begitu kita. Kalau kita merespon dengan benar, saudara, next. Kalau kita merespon dengan benar, ini rumusnya, saudara. Kalau kita berespon benar dalam setiap pergumulan kita, iman di tengah-tengah ujian, kalau kita merespon kita ini bahagia, kita bermegah, kita ini taat sama Tuhan, hasilnya adalah ketekunan, tahan dalam penderitaan, kesabaran, kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan mencari di akhir zaman ini umatnya, orang Kristen yang tahan uji. Amin, saudara. Bukan menakut-nakuti, tapi dunia ini tidak semakin baik, saudara. Dunia tidak semakin baik. Akhir zaman ini, saudara, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Orang semakin sadis, saudara. Tidak tanggung-tanggung, banyak pembunuhan yang kejam dan lain sebagainya. Saudara, dunia tidak semakin baik, bahkan penganiayaan akan tiba dan sudah tiba di beberapa tempat. Orang Kristen kalau hanya enak-enakan saja mengenakan dagingnya, saudara, itu tidak akan bisa bertahan. Kita butuh iman yang seperti ini. Yang bisa bertahan di tengah penderitaan, ketekunan, tahan menderita, sabar, tahan uji. Ini yang Tuhan mau, saudara, di tengah-tengah umatnya hari-hari ini. Respon kita harusnya, kita berbahagia, kita berbangga, kita bermegah. Ayat yang terakhir, saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Kita perlu ketekunan hari-hari ini. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39, saudara, ya 4 ayat terakhir. Saudara, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu atau imanmu. Karena besar upah yang menantinya. Amin, saudara. Kita semua dikasih Tuhan, kita semua pasti masuk surga. Amin. Yang menjamin bukan saya, tapi Tuhan. Firman-Nya menjamin kalau engkau percaya, engkau dengan imanmu, engkau akan diselamatkan. Tapi saudara, kalau engkau rindukan, engkau mau mendapatkan upah, saudara, jangan lepaskan imanmu atau kepercayaanmu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Nah, melakukan kehendak Allah juga perlu sabar, perlu tekun, saudara. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kita pengen memperoleh janji Tuhan, tidak cukup lakukan kehendak Allah, tapi kita perlu ketekunan hari-hari ini. Next, saudara, sebab sangat sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita semua beriman percaya Yesus akan segera datang. Amin, saudara. Tapi waktu anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi, saudara? Iman yang seperti apa yang Tuhan cari? Tentunya iman yang berkenan. Iman yang berkenan itu seperti apa? Iman yang bertumbuh, yang tahan uji, saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudara. Sebelum saya selesai, kita nyanyikan pujian, kita berdoa. Saya mau bersaksi, saudara. Tiba-tiba teringat, saudara, akan jemaat ya di kota Lasem, saudara ya.
Di Kota Rembang, gereja kami, saudara, sudah punya izin yang resmi dari pemerintah. Diresmikan oleh bupati, saudara. Tetapi di waktu kami mencoba untuk buka cabang di Kota Lasem, saudara, dengan jalan jalur yang resmi, ya, lapor kepada lingkungan, tanda tangan, saudara sudah dapat semua, kepada pemerintah, lurah, camat, kemudian FKUB. Ternyata, saudara, di FKUB itu, saudara, itu kita ada ganjalan, saudara, sampai hari ini. Sampai hari ini, karena begitu surat masuk ke FKUB dan bupati, saudara. Saudara tahu jemaat di Kota Lasem itu cukup banyak, saudara ya. Cukup banyak, saudara. Bahkan kalau dikumpulkan semua mungkin 80 ada lebih, saudara ya. Kalau dikumpulkan. Hari ini apa yang terjadi? Jemaat di Kota Lasem tetap mengadakan ibadah dengan setia. Dulunya hari Sabtu, saudara, dalam bentuk persekutuan rumah doa. Dibikinlah rumah doa yang diadakan tiap hari Sabtu. Kemudian barusan diganti tahun ini setiap hari Selasa, saudara. Dan saya melihat umat di sana, saudara, jemaat di sana, di tengah-tengah penderitaan aniaya yang mereka alami, mereka harus beribadah dalam tekanan, saudara. Justru yang saya lihat, itu lebih bertumbuh, saudara. Mohon maaf, saya bukan membanding-bandingkan, tapi dibanding yang di Rembang, saya melihat umat-umatnya yang di Lasem itu lebih semangat. Imannya itu lebih radikal, saudara. Lebih semangat cari jiwa, lebih sungguh-sungguh walaupun. Dan betul Tuhan tambah-tambahkan jiwa baru. Ada yang anak muda, ada yang orang tua. Saudara, Tuhan tambah-tambahkan, saudara. Dan saya melihat begini, ternyata benar, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, aniaya, itu iman itu bertumbuh, saudara. Iman itu benar-benar, saudara, kalau kita merespon dengan benar, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak ngomel, saudara. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Itu kita dapat kekuatan baru. Amin, saudara. Kita dapat kekuatan baru. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini, saya panggil main musik dan main pujian. Hari ini kita belajar kesimpulan, ya saudara. Kalau engkau mau imanmu bertumbuh, saudara, seperti tanaman sesawi, biji kecil, cepat bertumbuhnya. Saudara perlu, saudara, yang pertama, dengar dan lakukan firman. Saudara, jangan cuma dengar untuk melupakan, tapi jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Yang kedua, engkau perlu mengaktifkan imanmu terus menerus. Oleh apa, saudara? Oleh kasih. Kasih apa? Kasih Allah dalam hidupmu. Ya, kasih Allah dalam hidupmu harus engkau sadari, engkau diterima apa adanya, makanya engkau harus juga menerima orang lain apa adanya. Saudara, dengan begitu imanmu akan tumbuh, akan aktif, akan memperoleh kekuatan yang baru. Engkau akan semakin percaya kepada Tuhan, karena engkau tahu kalau engkau dikasihi, tidak pernah ditinggalkannya. Yang terakhir, iman juga bertumbuh melalui penderitaan, saudara. Penderitaan karena kebenaran melakukan firman. Saudara, penderitaan ini saudara harus kita sikapi, respon dengan benar. Kita harus bahagia, harus bermegah, bukan hanya bersungut-sungut, saudara. Bukan hanya ngomel, saudara. Tapi kita harus bersyukur. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena kalau dia izinkan itu terjadi, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan dia ada sesuatu yang dia janjikan di balik musibah, di balik penderitaan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menyanyikan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Kau yang lebih tahu. Amin Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti. Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya, ku
percaya, saudara beriman bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita percaya, sebagai tanda kita beriman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kau yang selalu menepati janji, menepati janji-janji-Mu. tetap angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus, jamah umat-Mu Tuhan. Lawan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Kudus. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing pribadi datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ucapkan doamu. Terima kasih Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan saudara. Terima kasih Yesus. Engkau yang selalu menolong kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ilalama shekalalama masuk. Haleluya. Ilalama masuk. Haleluya. Haleluya. Jamah umat-Mu Tuhan. Lawan dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawaban bagi setiap doa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam malam masih, dalam malam masih, dalam malam masih. Saudara ingat-ingat kebaikan Tuhan pada hari ini. Ingat-ingat kebaikan Tuhan di hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin. Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Mari kita bersatu sejenak. Kita ingat-ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Dia begitu mengasihi kita saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia terima kita apa adanya kita. Pada saat kita berdosa, pada saat kita hidup kudus, pada saat kita berusaha, pada saat kita lemah, pada saat kita kuat, tetap Dia mengasihi kita. Bapa, Engkau yang nyatakan kasih-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami butuh kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mampu mengasihi tanpa kasih-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau yang celikan mata hati, mata rohani setiap kami. Bahwa kami ini dikasihi Tuhan. Bahwa kami ini diampuni Tuhan. Kami diterima apa adanya kami Tuhan. Kami tidak akan mampu mengasihi tanpa kasih-Mu ada dalam kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan mampu beriman, bertumbuh iman kami tanpa digerakkan oleh kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa yang mengasihi kami, Engkau juga yang akan menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan melalui setiap penderitaan, setiap permasalahan, setiap aniaya, setiap fitnahan, setiap bantahan dari manusia Tuhan. Kami percaya Engkau yang membela kami Tuhan. Engkau yang membela kami Tuhan. Kalau kami sudah hidup benar, kalau kami berusaha melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, Engkau yang membela kami Tuhan. Kami mau pertahankan iman kami Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami jauh dari Engkau. Kami tidak mau tinggalkan Engkau Tuhan, kami mau merespon dengan benar. Bapa, hamba-Mu tidak tahu apa yang dialami oleh setiap umat-Mu di tempat ini. Tapi yang hamba-Mu tahu, Engkau yang peduli pada setiap mereka Tuhan. Engkau yang tahu setiap permasalahan mereka jauh dalam lubuk hati mereka. Bagaimana level iman mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini, Engkau yang menumbuhkan iman setiap kami. Tuhan Yesus melalui setiap hal firman yang kami dengar. Kami mau jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Melalui kasih-Mu yang ada dalam kami mau aktifkan, kami mau belajar untuk mengasihi. Kami mau belajar untuk punya iman yang teguh. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, kami mau merespon dengan benar. Supaya kami Engkau dapati, kami jadi orang anak Kristen, jadi orang Kristen yang tahan uji, yang sabar menderita, yang punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu selesai, tapi kami punya Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami. Ingatkan kami saat kami lemah, bahwa kami harus kuat di dalam Engkau, karena kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya kita semua diberkati sore hari ini. Amin. Apakah kita siap memiliki iman yang bertumbuh? Amin. Apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Iman bertumbuh melalui apa? Mendengar dan melakukan ya. Mendengar untuk melakukan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar saja. Yang kedua apa? Iman bertumbuh melalui apa Bapak Ibu? Kasih, ya. Yang ketiga, iman bertumbuh melalui penderitaan, ya. Tepuk tangan buat saudara semua ya, hebat ya. Ya kita semua kalau sekarang kita sedang menghadapi ujian, cobaan, kita enggak marah, enggak sungguh-sungguh kayak berkata salahku apa Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan? Enggak, tapi Tuhan terima kasih, Engkau melatih aku supaya imanku bertumbuh. Amin, amin ya. Terima kasih Pak Robert sudah jadi berkat buat kami sore hari ini juga tadi pagi. Kami berdoa semuanya untuk Pak Robert supaya Pak Robert ini ditambahkan urapan hikmatnya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Bahkan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan memberkati Pak Robert. Ya Bapak Ibu kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Pasda atau pasukan doa Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Di acara pasda ini akan disertai pembagian takjil. Puasa Raya dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret 2023. Bagi jemaat yang belum mendapatkan buku panduan doa puasa secara online, bisa menghubungi admin gereja. Alami terobosan yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru dalam hidup Anda. Mari ikuti New Season yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 April 2023. Untuk info dan pendaftaran bisa menghubungi admin gereja. New Season Camp for Kids akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 April 2023. Untuk pendaftaran dan form persetujuan orang tua bisa menghubungi Kak Gio. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal pelatihan dalam sepekan, pelatihan musik setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Pelatihan broadcasting radio setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu tiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Dasar Kristen Pelita Persada memiliki visi menjadi sekolah yang mampu mencetak generasi pemimpin bangsa yang cerdas, berhikmat, dan berkarakter mulia. Sekolah kami dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti ruang kelas ber-AC, hal pertunjukan, lapangan olahraga, jaringan internet, dan juga kelas outdoor.
Sistem pengajaran di SD Kristen Pelita Persada mengajarkan anak untuk belajar mandiri, mencari informasi dengan mengamati, meneliti, dan mengambil kesimpulan. Anak juga dipacu untuk menjadi lebih kreatif dan mampu menciptakan hal-hal baru dari pengetahuan yang diterima. Jadi tunggu apa lagi? Percayakan segera pendidikan anak Anda di SD Kristen Pelita Persada, Blora. Informasi lebih lengkap bisa menghubungi Miss Ella dengan nomor yang tertera di layar. Untuk pendaftaran di bulan Maret, dapatkan promo menarik berupa potongan uang gedung. Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil bisa segera yang mau masuk ke sekolah SD atau sekolah masih playgroup ya, bisa segera didaftarkan di sekolah kita sendiri Bapak Ibu. Lalu New Season Bapak Ibu Saudara yang saudara rindu mengikuti perubahan hidup bisa mengikuti New Season nanti tanggal 4-5 April. Silakan segera mendaftarkan diri. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyambut Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, yaitu siapa ini ya? Ibu Linda ya, Ibu Linda dari Jakarta yang sekarang tinggal di Jemberan. Bisa bangkit berdiri Ibu Linda? Ya, kita beri tepuk tangan Ibu Linda. Haleluya, terima kasih bisa hadir bersama kita. Lalu ada Bapak Tony dari Surabaya ada di lantai atas. Bisa bangkit berdiri Pak Tony? Iya, iya. Ya, kita sama-sama beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersuka cita hadirnya ada dua saudara kita bersama-sama ikut beribadah bersama kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita akan mengadakan acara di mana memperingati 100 tahun revival yang terjadi di kota Cepu. Dan inilah kegerakan Pentakosta gitu ya, kegerakan karismatik gitu seperti itu. Ini terjadi di kota Cepu 100 tahun yang lalu, itu awalnya gereja Pentakosta. Ya. Dan kita mau merayakan, saudara, kita akan memperingati acara ini. Ini satu hal yang langka karena apa? 100 tahun ya, dan ini satu kali seumur hidup kita merayakan ini. Kita tidak mau kehilangan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan rayakan bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain juga tentunya. Lalu kita juga akan mengadakan pembagian sembako ya. Kita mau melakukan pelayanan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita akan siapkan 3.000 sembako untuk dewasa dan ada 700 nanti untuk anak-anak paket makanan. Silakan Bapak Ibu Saudara, ayo kita semua terlibat di dalamnya. Kita mau menjadi berkat di kota ini. Ya, berbahagia orang yang memberi, berbahagia orang yang memberkati. Dan kita ini ditentukan ya, kita punya iman sebagai waris daripada Abraham, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, amin. Dan kita akan berdoa untuk kota ini supaya kembali terjadi sebuah lawatan untuk kota ini. Dan biarlah kota Blora ini mengalami sebuah terobosan, mengalami perubahan yang besar. Saudara dan saya ada di kota ini ada tanggung jawab kita semuanya. Kalau kota ini dipulihkan, saudara dan saya yang menikmati semuanya. Anak cucu kita juga menikmati, amin, amin ya. Dibuka lumbung Yusuf, Bapak Ibu, saudara. Saudara bisa yang mau kasih beras boleh, mau kasih gula ya. Air minum baik gelas maupun botol, super mie, indomie ya, macam-macam mie goreng, mie godok, ya segala rasa, segala merek bisa. Lalu minyak kemasan yang 1 liter, lalu sampo botol 170 ml, sabun batang 100 gram, pasta gigi yang 130 gram, deterjen 450 gram,
lalu snack ya, jajan-jajan anak itu. Karena kita juga akan buat permainan untuk anak-anak, kita akan memberi makan gratis, ada baju murah di sana. Dan saya percaya saudara, kita semua gereja ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kita siap untuk menjadi berkat untuk kota ini. Amin. Amin. Ayo beri tepuk tangan buat kita semua yang siap. Dengan semangat kita akan sama-sama kita memenuhi lumbung Yusuf ini untuk kita menjadi berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita juga menabur ya uang untuk acara yang akan kita selenggarakan karena kita akan sangat membutuhkan banyak sekali dananya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sepanjang ibadah kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan kasih Tuhan. Boleh mengalir lewat pujian penyembahan, lewat firman yang diberitakan. Engkaulah sang kasih itu. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Sepanjang kehidupan kami, di dalam kami menghadapi berbagai macam ujian tantangan. Bahkan ketika kami mengalami penderitaan dengan sebuah tujuan bahwa Engkau mau iman kami ini terus bertumbuh. Hidup kami akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Supaya kami memiliki iman seperti batu karang. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada malam hari ini itu menjadi satu firman yang hidup, itulah benih yang boleh tertanam di dalam hati yang baik, yaitu tanah yang baik yang akan tumbuh seperti biji sesawi itu Tuhan. Dia akan mengalami percepatan pertumbuhan yang begitu luar biasa, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Robert Tuhan. Tuhan, dia Tuhan dengan begitu setia melayani Engkau. Engkau memberkati kehidupannya. Engkau pakai dia Tuhan dengan urapan, dengan hikmat yang baru. Tambahkan segala karunia yang baik dalam hidupnya. Sehingga hidupnya boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Kemanapun Engkau utus dia, di situ ada selalu Tuhan kehidupan yang diimpartasikan. Terima kasih, kami bersyukur, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, Kau buat menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Kau berkati anak-anaknya, berkati masa depannya. Terima kasih, demikian juga kami datang kepadamu. Kami tidak datang dengan tangan hampa, tapi kami boleh membawa persembahan kami, syukur kami kepadamu. Taburan-taburan untuk pekerjaan, bagi pelayanan, bagi kerajaan Tuhan. Taburan untuk 100 tahun revival Tuhan yang terjadi di kota ini. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ditentukan jadi berkat. Semua yang ada pada kami, harta kami, milik kami, Tuhan, semuanya ini datang dari Tuhan. Engkau percayakan kepada kami supaya kami jadi pengelola yang baik, yang takut akan Tuhan. Demikian kami mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan sebagai tanda iman percaya kami kepadamu. Engkau sudah memberkati dan mengaruniakan segala yang baik.
Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ada yang pulang ke Blora, ada yang keluar kota. Kami mengangkat tangan kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beserta dengan kami. Kami tidak akan berjalan sendiri tanpa Engkau, ya Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Dan sebagaimana Engkau berkata, Engkau tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Kami mempercayai itu, Tuhan. Kami pulang sebagai orang yang beriman. Percaya adalah percaya, seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Urapan-Mu turun atas kami. Biarlah karunia-karunia ilahi turun atas kami semua. Biarlah jemaat Tuhan menjadi jemaat yang luar biasa. Boleh memiliki kasih yang terus diimpartasikan kepada orang lain. Berkat-berkat yang dibagikan kepada yang membutuhkan. Dan kehidupan kami berbuah. Dan nama Bapa dimuliakan. Pulanglah sebagai orang yang diberkati. Pulanglah sebagai orang yang beriman. Kasih karunia, anugerah, pertolongan daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, yang sakit disembuhkan. Diberkati usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan menjadi berhasil apa saja yang engkau kerjakan. Diberkati rumah tanggamu. Engkaulah memiliki rumah tangga yang berbahagia dan diberkati. Diberkatilah segala pelayanan dan apa saja yang dipercayakan dalam kehidupanmu. Semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat malam.